warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Sebelum dimulai acara, untuk dipastikan audionya dimatikan terlebih dahulu. Begitu juga kameranya harus diposisikan mode Ya, nyalakan dulu. Cuma sebentar aja. Nyalain dulu. Rem. Dan tak. Nyalain dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Usman SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA N8 Tambun Selatan. Kepada yang terhormat Instruktur Batch 9 Bapak Ibnu Edi Yuwono SPD. Dan tak lupa seluruh peserta webinar pada pagi ini, anak-anak dari SMA N8 Tambun Selatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tika Dwi Indriati selaku host yang akan memandu acara yang luar biasa ini dengan judul Menjadi Generasi Muda yang Terampil Berkomunikasi. Untuk mempersingkat waktu, akan saya perkenalkan moderator kita, yaitu Ibu Nur Siti. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh host untuk saya. Baik, kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi yang saya hormati dan saya sayangi, segala puji bagi Allah atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Akhirnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di acara webinar PCT Batch 9. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Bapak Usman SPD MPD. Lalu yang saya hormati Bapak Instruktur Ibnu Edi Yuwono SPD, atau bisa kita panggil Mr. Ibnu Edi Yuwono SPD. Beliau mengajar di Sekolah SMP Islam Teratai Putih Global. Dan yang terakhir saya hormati Bapak Ibu Guru yang mengikuti acara webinar pada pagi hari ini, dan para audiens atau siswa-siswi serta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita sehingga berkumpul di acara webinar pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya selaku moderator akan membacakan CV terkait materi kita yang akan membawakan materi pada pagi hari ini. Bahwasanya pemateri kita pada pagi hari ini adalah seorang guru kimia yang ceria dan energi. Beliau adalah Ibu Lis Lestari Ningtyas SPD. Beliau lulusan Universitas Negeri Semarang dengan IPK 3,66. Jurusan kuliah beliau mengambil pendidikan kimia. Dan sekarang beliau bertempat tinggal di Geraha Melati, Blok FB nomor 3A. Oke, kepada Ibu Lis, waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Sudah. Oke, terima kasih untuk Bu Nur atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dengan hormat kepada Kepala Sekolah dan Bapak Ibu selaku instruktur, saya mohon izin untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini, materi kita adalah menjadi generasi muda yang terampil dalam berkomunikasi. Saya share screen dulu ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Oke, di sini saya nyapa siswa-siswi dan teman-teman yang lain dengan kata teman-teman aja ya, karena di sini biar kita lebih terkesan sharing.
Nah, mungkin teman-teman semua ketika mendengar kata komunikasi ini udah sering ya, udah pada tahu. Karena dengan orang tua atau teman sepermainan, kita sering melakukan komunikasi. Sebelumnya, di sini saya ingin teman-teman semua menyebutkan nama guru yang paling teman-teman ingat. Bisa diketikkan di kolom komentar, coba. Nama guru yang paling teman-teman ingat. Jangan-jangan gurunya ada yang sama nih, satu dengan yang lainnya. Boleh dibantu Mistika, udah ada yang ngetik nama gurunya belum ya? Boleh, silakan. Untuk para peserta, untuk menyebutkan nama guru yang paling Anda ingat di kolom komentar. Ini ada yang menyebutkan Bu Kori. Oke, Bu Kori. Yang lain mungkin? Bu Nur Aini. Oke. Bu Kori. Oke, Bu Kori ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah kenapa sih teman-teman semua mengingat sosok tersebut? Kayak misal Bu Kori, Bu Nur, kira-kira kenapa tuh? Mistika bisa bantu bacain ya. Boleh di kolom komentar. Silakan. Iya, coba diketikkan. Kira-kira kenapa sih teman-teman kok yang paling diingat sosok tersebut? Apakah sudah ada yang mengetik? Silakan untuk Hanif, Vicky, Yohana, Farel, Ersa, Tanti, Riri, silakan berikan alasannya. Kata Hanif, Bu Kori karena enak dibimbing belajar MTK. Oke, enak. Ada Bu Terus Maria yang lain? karena ketegasannya oke. Oke, ketegasannya. Ada lagi yang lain mungkin? Apa udah? Ada Vicky nih kalau saya karena sering berkomunikasi dengannya. Sering berkomunikasi. Oke. Ada lagi yang Jadi, lain? apa masih ada lagi? Yang lain? Nggak ada? Oke, jadi benar ya teman-teman. Jadi, orang yang paling kita ingat adalah orang yang memiliki kesan paling baik ataupun paling buruk kepada kita. Nah, inilah yang menjadi dasar pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin teman-teman itu sering ya melakukan komunikasi dari kegiatan kehidupan sehari-hari. Tapi di sini saya akan lebih memberikan trik bagaimana cara berkomunikasi yang baik, di mana keterampilan komunikasi ini nantinya akan menularkan dampak positif kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada bacaan, keterampilan kita dalam berkomunikasi akan berdampak pada kapasitas pikiran dan emosi bekerja. Di sini saya akan memutar video. Jadi nanti teman-teman bisa lihat. Sebentar. Sini. Apakah sudah terlihat videonya? Sudah, Bu. Oke, harap ditonton ya. Tulis emang videonya nggak ada suaranya ya? Ada suaranya, Bu, kecil.
Oh, kecil. Ya, oke. Ya, sekarang suaranya saya matikan ya. Suaranya nggak begitu kedengeran ya, Bu. Sambil diceritakan saja, Kak. Nggak boleh. Sampai sini aja. Sampai sini aja ya. Nah, dari video ini kira-kira teman-teman ada yang bisa nangkep nggak? Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan melalui video ini? Ada nggak? Ada satu orang mungkin yang mau ngomong atau lewat chat? Gimana? Ada yang tahu? Atau Ada yang tahu? tulis di komen. Ya. Diomongkan langsung boleh juga. Nggak ada yang tahu? Ada nih, Farel nih. Nggak ada yang mau Farel, ada. apa? Katanya emosi dan pikiran kita sendiri yang mengaturnya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang lain mungkin ada? Tadi nyaman nggak sih videonya, suaranya kecil? Pada nyaman nggak sih? Pas videonya itu suaranya saya kecilkan dan suaranya kemudian saya matikan. Kira-kira pada nyaman nggak sih nonton videonya? Maaf Bu, tapi videonya kurang jelas. Ngadep-ngadep, Bu. Oh, kurang jelas. Iya, ngadep-ngadep. Ngadep-ngadep. Suaranya kedengeran nggak? Kalau di saya tidak sama sekali. Nggak begitu. Oke, jadi tadi video ini disetel untuk mengaktifkan kecemasan dan ketidaknyamanan kalian. Jadi ketika tadi videonya diputar, suaranya tuh ternyata kecil. Bahkan suaranya nggak ada. Bahkan tadi ada yang bilang kan videonya itu ngadep-ngadep. Nah, hal ini menjadi tidak nyaman atau cemas, membuat kalian cemas. Kenapa? Karena biasanya kalian tahu ada video pasti ada suara. Tapi ternyata tadi nggak ada suara, akan ngadep-ngadep. Jadi kalian tidak bisa menikmati apa sih sebenarnya yang akan disampaikan di film tadi, di potongan film. Nah, ini juga berpengaruh pada komunikasi. Emosi dan pikiran kita ini akan mempengaruhi cara kita untuk menyampaikan informasi. Nah, di sini ada titik kritis dalam berkomunikasi. Pertama, ada masalah dan tekanan yang hadir. Kayak yang tadi melalui video, masalahnya adalah suara dari video itu kecil atau bahkan videonya ngadep-ngadep. Kemudian di sini ada titik kritis, yaitu bagaimana Anda memberikan pandangan terhadap masalah tersebut. Ketika memberikan pandangan, Anda harus menentukan solusi. Setelah menentukan solusi, Anda harus melakukan komunikasi terkait dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan secara objektif dengan memahami kondisi lawan bicara. Ada kasus, misalnya nih, ada seorang anak yang merupakan anak yatim, di mana tidak pernah melihat sosok ayah dari kecil. Menurut teman-teman semua, kira-kira anak tersebut punya masalah komunikasi nggak sih? Ada nggak masalah komunikasi? Ada. Ada. Kenapa? Kenapa anak tersebut punya masalah komunikasi? Kira-kira apa sih yang mempengaruhi dengan tidak adanya sosok seorang ayah di dalam keluarga? Apa? Tidak ada yang mau memberikan pendapat?
Nggak ada. Tadi siapa yang bilang ada masalah komunikasi ya? Siapa tadi namanya? Miss kita? Farel kayaknya tadi, Farel. Iya, Oh, Farel. Ya, benar ya apa kata Farel. Jadi, tidak adanya sosok ayah di sini ini mempengaruhi keterampilan berkomunikasi seseorang. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi keterampilan berkomunikasi? Ada 3 pengaruh titik kritis. Yang pertama adalah pengalaman di masa lalu. Nah, inilah yang menjadi faktor dari kasus tersebut. Bisa jadi seorang teman kita atau seorang anak itu lebih cenderung pendiam karena ada faktor seperti tidak adanya sosok ayah ataupun orang tuanya yang sibuk bekerja sehingga anak tersebut tidak ada komunikasi dengan orang tua. Ini bisa mempengaruhi keterampilan kita berkomunikasi. Karena bukan biasanya, tapi pasti komunikasi itu dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Jika kita memiliki komunikasi yang baik dengan keluarga, maka kita akan memiliki komunikasi yang baik juga dengan orang-orang di luar keluarga. Nah, yang kedua, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang pertama, pengetahuan. Jadi sebelum kita menyampaikan informasi kepada orang lain, kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu nih informasi apa yang bakal kita sampaikan. Dan seberapa banyak informasi tersebut. Karena jangan-jangan informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus punya pengetahuan dulu terkait informasi apa yang disampaikan. Kemudian keterampilan yang dimiliki. Selain kita punya pengetahuan, kita juga punya keterampilan. Kenapa? Karena bisa jadi keterampilan kita yang kurang mempengaruhi penyampaian informasi. Informasinya udah benar nih, tapi keterampilannya salah. Jadi penerima bisa jadi menerima informasi yang dikurangkan atau dilebihkan karena keterampilan kita dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, emosi yang berperan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa ketika kita menyampaikan informasi, di sini emosi juga ikut bermain. Jadi, gak cuma informasinya doang yang mempengaruhi dan pengalaman masa lalu, tetapi emosi dan pikiran kita. Oke, di sini ada chunking. Nah, teman-teman mungkin udah pada dengar ya chunking. Mungkin dengarnya kata chunk. Jadi chunking ini berasal dari kata chunk. Kalau teman-teman sering belanja gitu di Alfamart, itu ada namanya Silver King Chunky Bar. Nah, pada Silver Queen ini, chunk ini bermaksud untuk memudahkan si pembeli memotong coklat ke dalam beberapa bagian. Kalau di komunikasi juga ada namanya chunking. Di sini bermaksud untuk memotong informasi menjadi beberapa bagian. Seperti misalnya ketika kita beli kartu, itu ada nomor di depan kartunya. Nomor itu tidak dituliskan langsung, seperti yang ini nih. Yang ini. Tapi dipotong jadi beberapa bagian, 3 digit dengan spasi ataupun tanda strip. Untuk apa? Untuk memudahkan si pembeli mengingat atau menghafal nomornya. Nah, itu adalah tujuan dari chunking. Memudahkan si penerima untuk mendapatkan informasi. Nah, setelah kita tahu chunking, apa sih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah menentukan seberapa berat informasi yang disampaikan. Yang kedua, berapa banyak atau berapa lama kira-kira informasi tersebut disampaikan. Jangan sampai informasinya ada banyak, ada berat, tapi waktunya cuma sebentar. Misal kita pembelajaran jarak jauh itu, kan satu pelajaran cuma ada 1 jam. Nah, seorang guru ini harus pintar memisahkan materi, kira-kira mana sih yang harus disampaikan, dan kira-kira cukup gak sih waktu 1 jam gitu.
Kemudian yang ketiga, seberapa penting informasi tersebut disampaikan. Jangan-jangan informasi yang kita sampaikan ini nggak penting-penting amat, atau bahkan nggak penting. Jadi kita harus menentukan dulu, kira-kira penting nggak nih informasi. Yang keempat adalah media apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Media ada banyak ya, misalnya kayak ini Google Meet, kita misal harus face-to-face secara langsung, atau mungkin via chat WhatsApp, via voice note, itu ada banyak. Tapi di sini bukan media berarti yang paling penting. Karena media ditentukan yang keempat, jadi di sini media penting tapi tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah informasi tersebut. Kira-kira informasi apa yang mau disampaikan? Nah, ini adalah visualisasi ketika kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Di sini ada tembok di tengah-tengahnya. Nah, tembok inilah yang membatasi informasi masuk kepada penerima. Tembok ini bisa jadi dari si penerima informasi, atau kita si pemberi informasi, atau bahkan dari luar, dari lingkungan luar. Nah, ini alur ketika kita melakukan komunikasi. Yang pertama ada pikiran. Di sini pikiran akan mempengaruhi emosi, dan emosi akan mempengaruhi intensi, dan akhirnya intensi akan mempengaruhi intonasi. Ketika intonasi sudah dipengaruhi, maka di sini akan berdampak pada respon dan perilaku. Kayak misalnya nih, ketika saya ingin mengajar kimia, sebelumnya saya ditabrak sama motor. Ditabrak ya, artinya saya tidak salah. Dan kemudian saya ngajar habis ditabrak. Di situ saya masih dalam keadaan marah dan gondok karena di situ saya ditabrak. Dan harusnya saya ingin mengajar dengan perasaan senang, perasaan gembira, jadi kacau gara-gara saya emosi, punya rasa marah. Dan akhirnya akan mempengaruhi intensi saya. Harusnya mau mengajar senang, malah mengajar dengan terkesan nada marah, atau mukanya jutek, cuek, dan akhirnya mempengaruhi intonasi suara saya. Jadi suara yang lebih keras mungkin, dan akhirnya ini akan mempengaruhi respon dan perilaku siswa, di mana bisa jadi respon siswa jadi malas belajar kimia, gara-gara saya mungkin terlalu galak, atau mungkin ekspresi muka saya yang nyebelin. Nah, inilah yang harus kita garis bawahi, bahwa pikiran dan emosi akan mempengaruhi keterampilan berkomunikasi kita. Nah, ini ada persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, persiapan, kita harus memahami dan mempersiapkan kapasitas diri. Yang kedua, mengidentifikasi lawan bicara. Yang ketiga, menentukan media penghubung. Yang keempat, mengidentifikasi faktor penghambat dan bantuan. Yang kelima, menentukan harapan atau ekspektasi. Yang keenam, menentukan skala prioritas. Nah, di sini ada alur pelaksanaan ketika kita menyampaikan informasi. Di sini ada kalian, misalnya, sebagai penyampai informasi. Kemudian di ujung ada lawan bicara atau penerima informasi. Nah, di sini ada banyak ya prosesnya. Ada pengalaman kalian, pengalaman lawan bicara, ada ada noise. Noise-nya bisa apa saja. Dan di atasnya di sini ada emosi. Jadi emosi ini sangat berpengaruh ketika kalian menyampaikan informasi. Membicarakan emosi, biasanya orang-orang atau bahkan kalian nih, taunya emosi itu marah. Tapi sebenarnya emosi itu ada banyak. Kita lihat atlas emosi. Nah, ini Atlas of Emotion. Jadi Atlas of Emotion ini membagi beberapa emosi menjadi beberapa bagian. Ada marah, sedih, jijik, merasa senang, takut, dan dari beberapa bagian ini dibagi lagi. Misal, nah, di sini ada
dibagi-bagi lagi. Artinya emosi ini ada banyak, dan kalian harus tahu emosi kalian saat itu sedang bagaimana, dan emosi lawan bicara kalian saat itu bagaimana, sehingga nantinya informasi ini akan tersampaikan dengan tepat. Ini ya. Nah, mulai dari mana sih untuk meningkatkan keterampilan komunikasi? Yang pertama yaitu kenali kondisi diri dan penerima informasi ketika hendak menyampaikan suatu informasi. Nah, ini yang tadi ya, jadi kenali dulu kondisi kalian, terutama emosi. Karena emosi ini nanti akan mempengaruhi intonasi. Kemudian yang kedua, pertimbangkan waktu dan media yang hendak digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Jangan sampai informasinya ada banyak, tapi waktunya singkat. Jadinya terkesan buru-buru dan informasinya tidak bisa diterima oleh si penerima informasi. Yang ketiga, libatkan orang lain untuk dapat menjadi penghubung dalam mengkomunikasikan suatu informasi. Yang keempat, belajar dari yang ahli, misalnya podcast. Nah, podcast ini sangat berguna untuk kita karena di dalam podcast ini kita jadi tahu bagaimana sih harusnya berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ingin bertanya nggak ya? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, oke. Terima kasih kepada Ibu Liz atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Untuk Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang berbahagia, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya dibuka sesi tanya jawabnya. Farel, Silakan anak-anak, ada yang mau bertanya? silakan Oke, Farel. itu kalian mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bu, jika misalnya informasinya sudah dicangking, tetapi masih susah untuk dipahami dari kitanya sendiri, kira-kira bagaimana itu, Bu? Oke, ini saya langsung jawab aja ya. Jadi ketika informasinya udah dicangking, tapi masih susah untuk diterima, kita harus lihat lagi ke ini, apa yang perlu dipersiapkan. Ada seberapa berat, seberapa lama, seberapa penting, dan media. Jangan-jangan dari keempatnya ini ada yang salah. Misalnya medianya salah, misalnya. Nah, ini harus diubah medianya berarti. Ataupun misalnya berapa banyak atau berapa lama informasinya. Udah dicangking tetapi waktunya masih tetap kurang. Nah, itu harus dipilih lagi informasinya. Kira-kira yang penting yang mana, dan kemudian media apa yang cocok untuk menyampaikan informasi. Jadi balik lagi ke apa yang perlu dipersiapkan. Seperti itu. Apakah udah cukup, Farel? Apa ada yang masih mau ditanyain lagi? Sudah, Bu, sudah cukup. Terima kasih. Oke, yang lain mungkin? Ibu, saya mau nanya. Oke. Tanya apa? Ada yang mau bertanya? Ibu, bagaimana cara menentukan skala prioritas? Oke, skala prioritas. Sama-sama. Mana ya? Oh, ini. Lagi persiapan ya. Di nomor 6 ini ada menentukan skala prioritas. Nah, ini untuk menentukan skala prioritas ini sebenarnya ini tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena prioritas setiap orang itu pasti berbeda ya. Kayak misal kalian kan seorang siswa, maka prioritasnya untuk saat ini adalah belajar. Karena belajar di sini berubah metodenya. Kayak biasanya kan kita belajar itu tatap muka ya, tatap muka dengan guru. Tapi sekarang tidak bisa tatap muka. Jadinya
pembelajaran jarak jauh, misalnya melalui Google Meet, ataupun kalian belajar sendiri di rumah. Nah, ini harus kalian ubah mindset kalian. Karena skala prioritas kalian adalah belajar, maka kalian harus ubah mindset kalian ketika metodenya itu berubah. Yang tadinya belajar offline itu kalian hanya menerima, kalian ubah jadi bertanya. Jadi jangan sampai ketika pembelajaran online, kalian cuma nerima aja. Padahal kalian tuh nggak tahu informasi itu tuh udah benar atau belum. Atau bahkan informasi tersebut kalian nggak bisa terima, kalian nggak paham. Nah, kalian harus ubah jadi bertanya. Karena untuk saat ini, prioritas kalian itu, kalau misalnya prioritas kalian ternyata bukan belajar, maka itu beda lagi. Kalau misalnya prioritas kalian misalnya bermain, maka itu udah beda lagi ya. Di sini lebih kepada skala prioritas yang benar-benar untuk kedepannya. Kalau misalnya bermain, itu kedepannya itu bakal berdampak negatif. Seperti yang tadi saya bilang, komunikasi ini akan berdampak pada kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Semakin baik keterampilan kalian berkomunikasi, maka di situ kedepannya akan menularkan dampak yang positif. Gak cuma untuk kalian, tapi yang lain juga. Kalau misalnya nih, ketika Google Meet kalian aktif bertanya, maka nanti akan memunculkan rasa pengen juga untuk yang lain. Karena biasanya kalau pembelajaran jarak jauh, kalau udah ada satu yang bertanya, berani bertanya, maka semuanya akan pasti berani bertanya. Maka harus diubah dulu mindset kalian. Yang tadinya cuma dengerin, sekarang jadi bertanya. Nah, sampai sini ada yang udah puas apa belum jawabannya? Sudah, Bu, sudah. Apa ada yang mau ditanyain lagi? Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin yang Ya, lain? baik. Silakan. Sudah. Gimana? Anak-anak udah mau ditanyain lagi? Sudah tidak ada? Oke, bertanya apa? Oh, itu ada tuh. Apakah seorang anak mempunyai masalah komunikasi? Tadi anak tanpa apa? Nggak dengar. Tanpa ide ya? Iya. Oke. Ini yang tadi kasus ya. Kalau di kasus ini tanpa ayah. Gimana kalau misalnya tanpa ibu? Tanpa ibu juga mempengaruhi komunikasi. Kenapa? Karena di sini peristiwa tanpa ibu ini merupakan bagian pengalaman di masa lalu. Misalnya seorang anak tanpa ibu, berarti di situ seorang anak tidak pernah berkomunikasi ataupun kurang berkomunikasi dengan sosok seorang ibu. Nah, di sini akan mempengaruhi keterampilan berkomunikasinya. Misalnya kita tahu kalau sosok Tulis. Ibu Lis. Bulis, apakah suaranya dimatikan?
Tulis. Sebentar ya. Ini kayaknya tulisnya lagi live dulu, nanti join lagi. Sebentar ya. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, ada lagi nggak yang mau bertanya? Saya, Bu. Sambil tulis join. Oh ya, boleh, Prisil. Ini saya ketika di kolom chat atau gimana, Bu? Kok Prisil? Saya ketik di kolom chat atau saya bicara langsung? Boleh, bicara langsung boleh, di chat boleh. Gimana sih, Bu, cara baik kita untuk berasumsi dalam komunikasi dengan orang? Gimana cara kita kedengeran ya, Bu, suara saya? Ya, terdengar. Gimana cara baik kita untuk berasumsi dalam komunikasi dengan orang? Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, Bu Lisnya belum join ya. Apa sambil itu boleh deh dibuka 2 sesi pertanyaan lagi. Ada lagi nggak yang mau tanya? Halo? Untuk yang lain, ada lagi nggak? Sambil menunggu Ibu Lis untuk join. Atau boleh Bapak Pak Usman, boleh mau bertanya? Tidak ada. Oke, sebentar ya. Bentar ya, Bu Lisa lagi coba bergabung. Laptopnya lagi ada gangguan sebentar. Bener nih, nggak ada yang mau tanya lagi? Untuk materi kita hari ini. Nanti ada presensi ya. Tolong habis selesai webinar ini nanti diisi ya, Nak. Baik, Bu. Nanti diisi, nanti kalau nanti ada yang kesulitan atau misalnya linknya nggak bisa dibuka, silakan hubungi nomor admin yang ada di layar paling bawah dengan Mistika. Silakan ya, nanti kalau misalkan ada yang kesulitan. Oke, sebentar. Bu, mau nanya lagi boleh nggak sih? Oh iya boleh, Farel. Tanya apa, Rel? Mungkin seperti yang kita tahu, kita sebagai siswa adalah sosok remaja yang memiliki kelabilan yang sangat tinggi mungkin ya, Bu ya. Entah dalam bertutur kata, dalam mengatur emosi, mungkin dalam pikiran kita gitu loh, Bu. Hal apa sih yang membuat kita labil dalam hal-hal tersebut, Bu? Hal apa? Hal apa yang membuat kita labil dalam menentukan Tiba-tiba ya. ya seperti itu.
Bentar. Ya, oke. Udah 2 pertanyaan yang kita tampung. Boleh satu lagi? Sambil menunggu Bu Lis join. Ada yang mau tanyain lagi? Saya mau nanya lagi, Bu. Oh, isi lagi. Iya. Oke. Kalau keluarga kan sumber utama kita belajar berkomunikasi ya, Bu ya. Nah, Nah, bagaimana kalau komunikasi kita dengan keluarga itu tidak baik, Bu? oh, gimana kita mau berkomunikasi di luar, sedangkan di keluarga aja kita kurang Ya. baik gitu. Tampung lagi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Prisil. Bentar ya. Bentar ya, ini Bu Lisa lagi coba dihubungin sama hostnya. Ini juga lagi mau coba join lagi. Tunggu ya. Oke, sambil nunggu aja. Ini kebanyakan dari IPA berapa ya? Halo? Audiens, ini kebanyakan dari IPA berapa ya? Atau ada yang IPS nggak? Saya doang kayaknya. Oh iya, bisa Kebanyakan ya. IPA 1 ya, Bu. IPS berapa sih? PS2. IPS 2. Yang lain? IPA? IPA 1. IPA 1. Ada IPA 2 nggak di sini? Ada, Bu. IPA 2 ada ya. IPA 3? Oh, ini udah ada komentar dari Bu Lis. Mohon maaf sebentar ya. Ya, kita tunggu. IPA 3 ada nggak IPA 3? Nggak ada ya. Oke, sambil menunggu pertanyaannya. Oke, sambil menunggu Bu Lis, sekali lagi mohon maaf. Saya ulang lagi ya pertanyaan yang tadi ditampung ya. Iya, Bu. Iya. Tadi nanya gimana cara baik kita berasumsi ya untuk bicara dengan seseorang. Iya. Terus lanjut, kamu nanya yang kedua kalinya, gimana kalau hubungan di keluarga saja tidak baik, gimana mau komunikasi di luar, gitu. Itu sih. Iya, Bu. Ya, oke. Terakhir dari Farel ya. Kalau Farel nanya hal apa yang membuat kita labil atau sering berubah-ubah mood. Ya, itu Rel? Iya, Bu. Ya, kayak gitu. Ya, oke. Bentar ya. Ini lagi nunggu dulu. Mohon maaf sekali lagi untuk para peserta atau audiens. Mohon ditunggu.
Ya, bentar ya. Mohon ditunggu dulu. Bentar. Bentar ya. Ini laptopnya soalnya lagi ada gangguan. Bulisnya. Mohon ditunggu. Bentar ya, sebentar. Oke, ini Bu Lisnya kita hubungkan lewat telepon aja deh. Ya, Bu Nur bisa diulang pertanyaannya? Oh, oke. Wah, apa sambungan teleponnya sudah terhubung? Mistika? Sudah. Sudah. Oke. Untuk Ibu Lis, ini ada pertanyaan dari Prisil. Apakah suara saya terdengar? Bu Lis? Dengar, Bu. Pertama, pertanyaannya, gimana cara baiknya kita berasumsi untuk bicara baik dengan seseorang? Bagaimana cara baik kita berasumsi untuk bicara dengan seseorang? Cara baiknya gimana ya? Oke. Pertanyaan Jelas? sebelumnya belum dijawab Mau ya. langsung jawab? Bagaimana kalau misalnya seorang anak itu tanpa sosok ibu? Jadi ini belum dijawab. Iya. Pengalaman masa lalunya juga mempengaruhi keterampilan berkomunikasi. Kenapa? Karena di kehidupan sehari-hari, di kegiatan sehari-hari di rumah, kita itu biasanya berkomunikasi dengan keluarga terlebih dahulu, apalagi sosok seorang ibu. Seorang ibu ini memiliki komunikasi yang dominan, terutama dengan seorang anak. Kalau biasanya kita tahu, seorang ibu itu memiliki sifat yang penyayang dan lemah lembut. Jadi ketika ibu berbicara dengan seorang anak, maka anak tersebut bisa tahu kalau misalnya ibu ini lebih memiliki sifat yang lemah lembut dan lebih penyayang. Dan itu akan berdampak kepada anak. Jadi anak ini akan memiliki komunikasi atau keterampilan berkomunikasi yang seperti ibunya, menjadi sosok yang penyayang, menjadi sosok yang lemah lembut, apalagi ketika berbicara dengan seorang wanita. Tetapi ketika seorang anak tidak punya figur seorang ibu, maka anak tersebut cenderung bersikap sebaliknya, karena anak tersebut tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan
seorang wanita ataupun dengan orang lain dengan cara berbicara yang lemah lembut. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Untuk pertanyaan yang sebelumnya ya. Gimana? Ya, gimana untuk Prisil? Terima kasih atas responnya. Oke, tadi yang barusan yang bagaimana cara kita untuk apa tadi, Bu Nur? Bicara baik dengan seseorang, lalu bicara baik caranya. Halo, Bulis? Ya, suara saya terdengar kan ya? Iya, terdengar, Bu. Bagaimana? Ya, terdengar. Boleh langsung pertanyaan yang kedua? Bisa lanjut? Berasumsi baik ya. Nah, untuk berasumsi baik dengan orang lain, ini tergantung bagaimana cara pandangan kita kepada orang lain. Kalau kita seringnya negatif thinking pada orang lain, ini akan mempengaruhi cara kita berasumsi dengan orang lain. Jadi, untuk berasumsi ini kita harus mulai dari positive thinking. Harus dibiasain negatif thinking. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong nih dengan orang ini, biasanya orang ini tuh orang yang nyebelin, cuek. Nah, kita harus positive thinking. Bisa aja orang ini baik, hari ini pasti baik. Jadi kita ketika menyampaikan informasi, enak, lancar. Sehingga informasi tersebut dapat disampaikan dengan baik. Nah, kira-kira jawaban saya sudah menjawab pertanyaan? Apakah sudah menjawab pertanyaan? Sudah, Bu. Terima kasih. Apa ada pertanyaan yang lain? Terakhir. Tadi Ada satu lagi. Udah belum ya, Bu Nur? Bulis. Belum kayaknya, belum dijawab ya. Yang mana ya pertanyaannya? Hal apa yang membuat kita labil atau sering berubah mood? Atau mungkin yang saya tanggap sih bagaimana cara mengatasinya kalau misalkan ada anak suka labil atau sering berubah-ubah moodnya, itu gimana ya? Mungkin anaknya tuh nanya kayak gitu. Boleh? Berarti kenapa sering berubah-ubah mood gitu ya? Nah, gimana caranya mengatasinya? Biasa ada anak tuh tiba-tiba marah sendiri. Perubahan mood ini biasanya dipengaruhi oleh diri kalian sendiri ataupun orang lain. Tapi biasanya lebih sering oleh diri kalian. Nah, cara menentukannya itu, cara mengatasinya itu, kalian menentukan skala prioritas tadi. Jadi, kalian itu jangan dibiasain gabut. Keseringan gabut itu bisa merubah mood kita. Semakin banyak aktivitas yang kalian lakukan, semakin sering mood kalian stabil. Kalau misalnya dari luar, dari lingkungan luar yang mempengaruhi kalian, maka biasain kalian itu berkomunikasi jangan cuma dengan satu orang, tapi dengan yang lainnya juga. Kenapa? Karena nggak mungkin semua orang itu mempengaruhi mood buruk kalian. Misalnya bisa aja nih, kalian punya 2 teman. Yang satu bikin kalian bete, bikin kalian mood. Nah, kalian harus punya nih yang satu lagi untuk memperbaiki moodnya. Jadi jangan sampai mood jelek atau mood
rusak ini berkepanjangan. Itu. Kira-kira udah terjawab? Gimana untuk Farel? Apakah sudah jelas, Nak? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Sudah, tapi waktunya sudah habis ya? 10. Sudah. Oke. Alhamdulillah. Telah selesai penyampaian materi dan sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Mohon maaf sekali bila di webinar pagi ini sedikit banyaknya banyak kekurangan, mohon maaf. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil di masa sekarang atau nanti di masa yang akan datangnya ya. Oke, terakhir dari saya, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada host Justika. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada moderator Ibu Nur. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.